Kemudian hadis ke-40, haddatsana Muhammad ibn Amr ibn al-Walid al-Kindi al-Kufi qala haddatsana Yahya ibn Adam an Syarik an Ubaidillah ibn Umar an Nafi' an Abdullah ibn Umar. Sekarang jalurnya dari Abdullah bin Umar. Ini dari Anas sudah, dari Jabir bin Samurah sudah, sekarang penuturan dari Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, innama kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. Uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 20 rambut yang berwarna putih, 20 helai. Disama antara pernyataan dia dengan pernyataan Anas bin Malik radhiyallahu. Alhamdulillah, antara satu hadis dengan hadis yang lain saling menyokong, saling menguatkan, belum ada yang aneh di sini. Selanjutnya hadis 41, haddatsana Abu Quraibin Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Muawiyah ibn Hisham an Syaiban an Abi Ishaq an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ini disebutkan sanadnya satu persatu sampai kepada Ibnu Abbas. Ini sambil kita dengar sanad-sanad ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada nama yang cocok untuk anak atau cucu, silakan diambil. Ini nama-nama para ulama, para perawi-perawi hadis, mungkin ada yang cocok namanya, silakan dijadikan nama cucu. Jangan susah-susah cari nama cucu. Kalau udah lahir cucu, tanya, Ustaz, apa nama cucu untuk cucu saya, Ustaz? Laki atau perempuan? Laki, Ustaz. Ini banyak nama ini. Sanad-sanad ini para ulama Islam ini. Ikrimah. Ada yang nama cucunya Ikrimah di sini? Belum ada ya? Boleh itu. Belum ada itu. Saya lihat. Ikrimah. Murid dari Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas berkata, qala Abu Bakrin. Berkata Abu Bakar. Ya, dia menerimanya dari Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah, qad syibta. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda telah beruban. Abu Bakar melihat rambut Nabi telah beruban. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syayyabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yang membuat aku beruban adalah surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasaalun, dan surat Idza Syamsu Kuwirat. Karena surah-surah ini isinya itu bercerita tentang peristiwa hari kiamat dan bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu. Bercerita tentang azab dan sebagainya. Ini yang membuat, menurut hadis ini, yang membuat rambut Nabi itu beruban. Tapi sayang, hadirin yang dirahmati Allah, menurut penilaian para ulama hadis, ya, hadis ini lemah. Ya, hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu beruban karena membaca dan mentadabburi surah Hud, surah Al-Mursalat, surah At-Takwir, surah An-Naba, Amma Yatasaalun. Ini hadisnya adalah hadis lemah. Sebab lemahnya itu karena ada terjadi ittirab di situ. Ittirab itu satu istilah dalam ilmu hadis. Tidak konsisten. Siapa tidak konsisten? Periwayatannya. Khususnya pada tokoh yang bernama Abu Ishaq nih. Dari Abu Ishaq ini jalur periwayatannya ada sekitar 10 jalur, antara satu sama lain saling bentrok, tidak sama. Tidak konsisten jalurnya itu. Ittirab ya dalam ilmu hadis. Maka kemudian para ulama menilai hadis ini lemah karena tidak konsisten dalam versi periwayatannya, dalam sanadnya itu. Khususnya pada perawi yang bernama Abu Ishaq ini. Nah, intinya kalau menurut Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar rahimahullah, hadis ini termasuk salah satu hadis yang lemah karena goncang sanadnya tadi, tidak padu, dia tidak sinkron dengan yang lain. Nah, jadi walaupun isinya bagus ya. Artinya di sini ingin dijelaskan Rasulullah itu beruban karena
mentadaburi ayat-ayat Allah yang berisi tentang azab dan peristiwa hari kiamat. Bukan beruban karena persoalan-persoalan duniawi. Kalau uban kita ni banyak persoalan-persoalan dunia. Jarang kita beruban karena memikirkan nasib kita di akhirat. Nasib kita bagaimana nanti di alam barzakh. Bahkan ada di antara kaum muslimin mungkin termasuk kita lah, jarang kita susah karena itu. Jarang kita susah, sedih, takut, galau dengan nasib kita di alam barzakh. Bagaimana nanti ketika kita dibangkitkan, bagaimana perjalanan kita di akhirat, apakah tempat kita di surga atau di neraka. Jarang itu menjadi kerisauan kita. Jadi banyaknya uban kita, banyak persoalan-persoalan dunia. Kesedihan kita terkait dengan kemaslahatan dunia. Marah kita pun sering marah karena dunia. Belum sampai kita menghayati bagaimana akhirat itu. Seharusnya rindu kita, marah kita, sedih kita, susah kita, itu kaitannya dengan akhirat. Makanya dalam doa Rasulullah mengatakan, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Salah satu doa Nabi, ya Allah, jangan jadikan dunia ini adalah tujuan utama kami. Jangan jadikan dunia ini puncak dari kegalauan kami. Artinya kita susah. Kalau kita tanya kenapa susah? Pasti jawabannya dunia, tentang dunia. Inilah yang dibaca oleh Nabi dalam doanya. Jangan jadikan dunia ini menjadi segala-galanya. Kesusahan, kegalauan kami terkait dunia. Tapi akhirat itu yang menjadi puncak kegalauan. Artinya bukan kita disuruh meninggalkan dunia, silahkan dunia itu juga dicari. Tapi jangan sampai dunia mengalahkan akhirat kita. Ini maksud dari hadis ini. Meskipun hadis tadi dinilai lemah oleh para ulama. Hadis ke-43, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Tirmizi berkata, haddatsana Ali bin Hujr qala anba'ana Syu'aib bin Safwan an Abdul Malik bin Umair an Iyad bin Laqit al-Ajli an Abi Ramsah at-Taimi Taimi ar-Rabab qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abi Ramsah at-Taimi dia bercerita, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'i ibnun li. Dan datang bersamaku juga anak. Aku membawa anak. Qala fa araituhu. Kemudian aku perlihatkan Nabi kepada anakku. Artinya dia ingin memperkenalkan Rasulullah itu kepada anaknya. Perlihatkan Nabi kepada anaknya. Faqultu lamma ra'aitu. Maka aku berkata ketika aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan kepada anaknya, dia perkenalkan kepada putranya, ini Nabi Allah, ini Nabi kita. Wa alaihi thawbani akhdaran. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai dua pakaian berwarna hijau. Maksudnya dua pakaian itu izar dan rida, pakaian bagian atas dan izar bagian bawah. Seperti baju dan sarung begitu. Jadi kedua-duanya berwarna hijau ketika itu. Walahu sya'run qad alahu syayb. Dan rambut Rasulullah telah alahu syayb. Alahu syayb ini bisa artinya dipenuhi uban atau sudah beruban, menunjukkan banyak uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syaibuhu ahmar, dan uban Rasulullah itu berwarna merah. Nah, jadi hadis 43 ini ada sedikit ketidaksamaan ya dengan hadis-hadis sebelumnya yang lebih sahih. Meskipun hadis ini dinilai hasan karena perawinya Syu'aib bin Safwan itu makbul, tapi tidak begitu kuat. Namun isi dari hadis ini kalau kita lihat sepintas ini sepertinya bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lebih sahih. Riwayat-riwayat sahih, Bukhari, Muslim dan sebagainya, hadis-hadis yang tidak punya masalah dalam periwayatannya, semuanya mengatakan uban Rasulullah itu sedikit. Bahkan ada yang menjelaskan 14 helai, 20 helai. Kemudian hanya di 3 titik saja di bagian jenggot dan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tiba-tiba siapa namanya tadi? Abi Ramsah at-Taimi dalam riwayat ini mengatakan rambut Nabi sudah beruban.
Seakan-akan beruban itu sudah penuh dengan uban. Kalau yang dimaksud sudah penuh dengan uban, maka ini salah. Riwayat ini keliru, mukhalafah dia dengan riwayat yang lebih sahih. Tapi kalau maksud beruban ini artinya hanya beberapa helai, maka cocok dengan hadis-hadis sahih yang lain. Tidak ada masalah. Kemudian rambut Rasulullah dibilang di sini berwarna merah. Padahal dalam riwayat-riwayat yang sahih, rambut Rasulullah itu tidak diwarnai dengan warna apapun. Dia berwarna hitam. Hanya beberapa helai saja berwarna putih karena sudah beruban. Nah, jadi riwayat ini juga bermasalah karena mukhalafah dengan riwayat yang lebih sahih. Kecuali kalau yang dimaksud dengan merah di sini maksudnya apa? Ada maksud lain dari merah di sini? Kalau ada maksud lain berarti tidak terjadi pertentangan dengan riwayat-riwayat yang lebih sahih. Yang intinya kita ambil riwayat-riwayat yang sahih tadi. Riwayat-riwayat yang sahih tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat dari Jabir bin Samurah, ya. Ketika ditanya, apakah di kepala Rasulullah itu ada uban? Dia menjawab, tidak ada uban di kepala Rasulullah kecuali hanya beberapa helai saja. Fi mafriqi ra'sih, di belahan kepalanya, di bagian tengah dari kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza dahana warahunna duhnu. Dan apabila Nabi meminyaki rambutnya, maka uban tersebut tertutupi oleh minyak yang ada di rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat ini sesuai dengan riwayat-riwayat yang sahih. Jadi lebih banyak riwayat sahih yang mengatakan uban Nabi sedikit dan Nabi tidak meminyaki rambutnya. Posisi uban Rasulullah di 3 titik, di bawah bibir, antara dagu dengan bibir bawah, kemudian di bagian antara telinga dengan mata, dan di bagian tengah rambut Rasulullah ada beberapa helai. 14 helai ataupun 20 helai ketika Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kesimpulan dari pembahasan kita pada malam ini terkait dengan masalah uban di rambut. Jadi uban ini sebenarnya ini merupakan peringatan dari Allah Ta'ala kepada kita. Kalau sudah beruban ini berarti waktu sudah dekat. Waktu kepulangan sudah dekat. Kalau terkait dengan usia, ya. Maka kita disuruh bersiap-siap. Dan ada fadilah orang beruban, Bapak Ibu sekalian. Keutamaan orang beruban itu dijelaskan dalam hadis-hadis sahih, ya. Salah satunya hadis riwayat Baihaqi dari Abdullah bin Umar. Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan asyaibu nurul mu'min. Uban itu adalah cahaya orang beriman. La yashibu rajulun syaibatan fil Islam illa kanat lahu bikulli syaibatin hasanah wa rufi'a biha darajah. Setiap orang Islam yang beruban, tidak ada seorang pun yang beruban di dalam Islam, Jadi beruban, ketika dia beruban itu dia berada dalam keadaan Islam, Muslim. Melainkan bagi dia itu setiap satu helai uban itu satu hasanah, satu kebaikan, satu pahala. Jadi bergembiralah yang banyak uban ini, hasanah, satu pahala. Wa rufi'a biha darajah, dan diangkat satu derajat. Hadisnya sahih. Ya, jadi satu pahala kebaikan, makanya jangan dicabut, Pak, jangan dicabut. Solusinya apa? Disemir saja dengan hina dan katam tadi. Atau dengan yang lainnya. Tapi jangan disemir warna hitam. Nanti menipu orang, ya. Disemir warna hitam jadi turun usianya 15 tahun lebih muda, ya. Jangan, dicari warna lain. Kalau sudah berwarna merah itu berarti itu sudah putih semua berarti. Ayah saya itu rambutnya, jenggotnya udah pada ayah saya udah pada merah kehitaman tadi. Ikuti macam Abu Bakar dengan Umar. Itu saya jumpa itu, Masya Allah, penuh semua. Berarti ubannya udah penuh. Semir rambutnya dengan warna itu. Jadi satu uban berdasarkan hadis sahih itu satu hasanah. Diperkuat oleh hadis Ibnu Hibban, ya, dari Abu Hurairah. La tantifus syaib, jangan kalian mencabut uban. Fa innahu nurun yaumal qiyamah. Karena itu adalah cahaya hari kiamat nanti. Faman syaba syaibatan fil Islam, barang siapa yang beruban di dalam Islam. Dalam Islam dia beruban, sampai dia beruban, kutiba lahu biha hasanah. Dicatat oleh Allah satu kebaikan setiap helai uban. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihapus satu dosa. Ini ada tambahan riwayat Ibnu Hibban, ada tambahan. Satu pahala, satu dosa dihapus. Wa rufi'a lahu biha darajah, dan diangkat satu derajat. Jadi ini keutamaannya, fadilahnya.
Dalam hadis Fudalah bin Ubaid, ketika Nabi menyampaikan itu, tiba-tiba ada orang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fa inna rijalan yantifuna syaib." Ada orang-orang mencabut ubannya. Sebagian teman-teman kami mencabut ubannya, bagaimana Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syaa'a falyantif nurah." Siapa yang mau, silakan dia mencabut cahayanya. Dicabut uban berarti seperti mencabut, menghilangkan cahaya yang sudah disiapkan oleh Allah untuk kita hari kiamat. Jadi begitu. Cuma Rasulullah tidak banyak uban, itu saja. Rasulullah memang sudah sumber cahaya. Cahaya beliau. Jadi kita umatnya sudah, kalau beruban, jangan dicabut. Ya kalau mau disemir saja, seperti Abu Bakar dan Umar mengikuti sunnah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadirin yang dirahmati Allah, kajian kita pada malam ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.